Pandemi COVID-19 membuat semua orang diwajibkan mengenakan masker ketika beraktivitas, terutama saat di luar rumah. Namun tidak semua orang merasa nyaman menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut. Selain itu, penggunaan masker yang salah justru berpotensi meningkatkan resiko infeksi. Sebagai alternatif masker, sejumlah produsen juga membuat face shield atau lata pelindung wajah. Bagi sebagian orang, face shield ini lebih nyaman dan mudah dilepas pasang, bisa digunakan kembali dan mudah dibersihkan. Mengapa masyarakat lebih nyaman menggunakan face shield? Bagaimana pula menurut epidemiolog akan menggunakan face shield ini? Seberapa efektifnya face shield mencegah penularan COVID? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Gina Vita. Selain masker, face shield atau alat penutup wajah yang saat ini saya gunakan banyak diburu oleh masyarakat sebagai alat pelindung diri di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian untuk ketersediaan dan juga harga dari face shield ini di salah satu pasar tradisional yang ada di wilayah Jakarta, tepatnya di Pasar Pramuka. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah seorang pedagang yang menjual alat kesehatan. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Dengan Indra, Pak. Mas Indra. Mas Indra di sini jual face shield, betul ya? Ada, jual. Betul, jual. Nah, Mas Indra, saya mau tanya, ini face shield saya lihat cuma satu atau memang gimana? Lagi habis, Mbak. Lagi habis? Sejak kapan? Baru hari ini. Baru hari ini habis? Biasanya menjual itu per hari berapa, Mas? Ya Banyak. Ya paling banyak 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10? Ya. Itu dalam waktu satu hari atau satu minggu? Kalau satu minggu bisa nyampe 30. 5 sampai 10 itu satu hari, 30 dalam satu minggu. Berapa harganya? Kalau yang ini 15.000. 15.000. Paling murah? Ya, paling murah. Paling mahalnya berapa? Paling mahalnya kayak gini. 35.000. Ini 35.000. Ya. Yang membedakan apa, Mas? Kalau ini kan ada sirkulasi udaranya. Kalau ini enggak. Jadi panas kalau ini kayaknya. Jadi ini yang lebih murah ya? Ya, ini yang lebih bagusnya ini. Oke. Yang paling banyak dibeli yang mana, Mas? Yang 15.000 atau 35? Bervariasi sih, Mbak. Kadang-kadang sekarang lagi ngetren kayak gini. Jadi lebih banyak yang ini. Berarti yang saya pakai sekarang ya, Mas ya? Nah, kalau untuk harga masker berapa? Harga masker 180.000 satu box. Satu box? Saya harus belinya satu box, nggak boleh satu masker aja? Satu box. Artinya lebih murah face shield ya ketimbang masker ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Mbak. Mas Indra atas waktunya. Kita akan berbincang dengan pedagang lainnya termasuk dengan masyarakat. Kenapa kemudian banyak yang memilih atau memburu adanya face shield ini di beberapa tempat, salah satu di pasar tradisional. Untuk mencari face shield di Pasar Pramuka, saya akan tanyakan. Selamat siang Ibu. Ibu siapa? Dengan Bu Wati. Bu Wati. Ibu di sini jual face shield? Kebetulan lagi kosong hari ini tadi. Kosong Bu? Ya. Oh, sejak hari ini ya? Baru tadi kosong. Tadi pagi masih ada kita menyediakan. Oh, masih menyediakan. Kalau hari ini tadi laku berapa Bu? Hari ini laku 10. Laku 10. Paling banyak bisa menjual berapa per hari? Kadang 20, kadang 30. Harganya berapa Bu? Saya hanya 15.000 aja. Tapi kalau pengambilan banyak saya kasih 13.000. Oh, pengambilan banyak dipakai 13.000. Oke. Terus ini masker berapa Bu di sini? Masker saya jual hanya 125 aja. 125 per box ini ya? Yang ini per box. Ah, Ini bukan artinya- merek Sensia, merek Sepmas. Merek Sepmas. 125. Oke. Artinya nggak boleh ya belinya satu. Iya, harus per box. Harus per box. Lebih murah face shield kok gitu ya? Iya, begitulah adanya. Wah, kebetulan nih. Kayak mau beli Mbak? Iya, mau beli face shield. Oh, mau beli face shield? Iya. Dengan Mbak siapa? Mbak Ina. Mbak Aina. Iya. Mbak Aina mau beli face shield. Udah tahu Mbak ini habis katanya baru. Oh iya? Loh, kok habis? Biasa pakai face shield soalnya. Oh, biasa pakai face shield? Iya. Tapi pakai masker juga nggak? Kadang-kadang sih, tapi lebih biasa pakai face shield. Artinya kalau pakai face shield aja Iya. kadang nggak pakai masker ya? Iya. Oke.
Kenapa Mbak memang memilih face shield ketimbang masker? Komunikasinya lancar aja gitu. Kan kalau pakai masker pengap ya, gitu. Karena engap. Iya. Terus juga harganya juga murah kan face shield kan, dibanding masker gitu per box harus beli per box kan. Gitu. Tapi tahu nggak Mbak kalau misalnya pemerintah sudah mengatakan kalau misalnya masker itu yang paling utama begitu karena kan bisa menyaring droplet dalam ukuran kecil dan lain-lain, tahu soal itu? Tahu. Tahu, tapi lebih memilih face shield ya? Iya, karena biar gampang aja gitu komunikasinya. Karena terlihat ekspresi wajahnya gitu ya? Fashion juga ya kan? Fashion juga. Iya. Oke. Terima kasih Mbak. Iya. Nah ini kita akan coba berbincang lagi. Ibu, selamat siang. Ibu juga mau beli Bu? Iya, mau beli Mau beli apa Bu? mau beli facial tapi ini nggak ada kan juga. Oh, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Nunung Ibu Nunung. Ibu biasa pakai face shield? biasa tapi nggak setiap ini sih, kalau misalnya keluar aja, kalau di rumah sih nggak. Oke. Kalau biasa keluar kalau pakai face shield pakai masker juga nggak? Terkadang pakai, terkadang enggak gitu. Kalau dekat-dekat sih Pakai masker maksudnya? iya nggak pakai masker. Kenapa Bu lebih milih face shield gitu? Kalau itu kan lebih murah harganya gitu dibandingkan sama masker. Harus beli persatuan kan harganya lumayan lah gitu kalau misalnya beli pakai facial gitu. Untuk ini Bu, misalnya apa? Komunikasi dan lain sebagainya, panas atau enggak pakai masker? Kayaknya kayak ngap gitu kalau lama-lama kita pakai kan. Jadi kita harus buka napas dulu lah gitu lah. Kalau misalnya pakai facial kan enggak gitu. Iya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Nah itu tadi pengakuan dari beberapa pengunjung yang memang datang ke Pasar Pramuka untuk mencari face shield, tapi beberapa toko di sini stok untuk face shieldnya habis. Alasan yang disampaikan kenapa lebih memilih face shield ini, yang pertama karena lebih mudah berkomunikasi, karena bisa melihat wajah secara langsung, ini kan transparan. Kemudian kedua, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan masker. Nah kita perlu bertanya nih, seberapa efektif sih penggunaan face shield ini untuk menangkal atau mencegah penularan dari virus corona? Kita akan berbincang dengan pihak epidemiolog sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kabar Siang di Lokasi, pemirsa. Tidak pengap, kemudian memudahkan komunikasi karena bisa melihat ekspresi wajah dan juga harga yang jauh lebih murah. Ini menjadi alasan mengapa banyak masyarakat yang memburu face shield atau alat penutup wajah seperti yang saat ini saya gunakan dibandingkan dengan menggunakan masker. Pertanyaannya, seberapa efektif sih sebetulnya penggunaan face shield ini untuk kemudian mencegah penularan virus corona? Kita akan tanyakan langsung kepada epidemiolog Tri Yunis. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Tri. Sehat Pak Tri? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Boleh ya Pak? Kita ngobrol-ngobrol di luar sebentar Pak. Oke. Pak Tri, yang sekarang ini saya gunakan Pak, face shield, ya kan? Banyak sekali diburu masyarakat. Bahkan banyak masyarakat tadi saya temui di pasar tradisional mengatakan lebih nyaman pakai face shield ketimbang pakai masker. Seberapa efektif sih Pak sebetulnya untuk mencegah penularan corona? Jadi penularan corona itu lewat droplet infection. Jadi lewat jarak yang harus dekat dengan orang berikutnya. Jadi kalau ada kasus, kemudian kita dekat, kalau tanpa face shield, kalau tanpa masker, maka kemudian kita bisa tertular. Baik itu yang dropletnya maupun yang mikrodropletnya yang berukuran lebih dari 5 mikron namanya droplet. Nama yang berukuran kurang dari 5 mikron namanya mikrodroplet. Oke. Nah, face shield ini bisa kemudian untuk mencegah mikrodroplet yang ukuran paling kecil nggak Pak? Jadi kalau face shield itu melindungi kita dari droplet, dari yang ukurannya besar. Jadi dia akan tertahan sampai menempel pada masker begitu. Kalau yang mikrodroplet kemungkinan masih bisa terhirup ke hidung atau ke mulut kalau kita nggak pakai masker begitu. Nah, mikrodroplet ini termasuk juga ini nggak Pak, droplet berukuran kecil seperti yang kemudian melayang di udara yang dinyatakan oleh WHO beberapa waktu yang lalu? Ya, mikrodroplet itu bisa melayang di udara atau bisa terhirup oleh kita kalau kita berada di ruangan.
kalau kita berada di udara bebas seperti ini begitu, maka kalau ada mikrodroplet keluar dari hidung ke saya atau mulut saya akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah dari tekanan yang tinggi. Artinya di ruangan tertutup begitu ya Pak ya? Kalau di ruang tertutup pasti dia akan floating karena nggak ada tekanannya. Begitu kira-kira begitu nggak ada tekanannya dia akan floating. Oh, artinya butuh sirkulasi udara yang baik juga ya Pak ya untuk kemudian agar mikrodroplet ini tidak bertahan lama di ruangan. Betul, kalau ada sirkulasi maka mikrodroplet akan mengikuti tekanannya dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, menariknya mikrodroplet ini kan bisa melayang di udara. Butuh waktu berapa lama sih kemudian bisa melayang di udara, Pak? Ya, selama tekanannya tidak ada begitu, artinya dia tetap di udara begitu. Ya, ya kalau tekanan nggak ada, kalau begitu ada tekanan dia akan mengalir ke tekanan yang rendah begitu. Kata tidak ada, paling lama berapa sih bisa melayang di udara? Ya, selama dia artinya dia turun karena tekanan. Kalau nggak ada tekanan ya dia akan floating terus di udara. Selama itu nggak ada tekanan. Kalau begitu ada pintu dibuka, ada jendela dibuka, ada exhaust fan, dia akan mengalir. Oke, artinya ketika ada sirkulasi tadi itu ya. Betul. Nah, Pak, artinya kan ini memang face shield ini sebagai pendukung saja, yang utama adalah masker. Tapi yang kemudian dikeluhkan masyarakat, kalau masker itu nggak nyaman, katanya sesak gitu, pengap dan lain sebagainya. Gimana tanggapan Bapak? Ya, memang masker akan nyaman kalau dipakai 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam, droplet dari mulut kita sendiri atau dari hidung kita akan nempel di masker kita, sehingga apalagi kain, dia akan cepat basah. Kemudian berarti akan langsung tidak menimbulkan kenyamanan pada 4 jam setelah dipakai. Oke, artinya lebih baik yang masker seperti Pak Tri gunakan saat ini ya? Iya betul, jadi ini namanya masker bedah. Kalau masker kain, pori-porinya akan lebih longgar, tapi kan kepadatannya akan seolah-olah padat begitu. Apalagi kalau kena air. Kalau masker ini kalau kena air cepat mengeringnya. Kalau masker kain akan lama mengeringnya. Atau droplet. Pak Tri, terakhir pertanyaan saya soal mikrodroplet tadi. Ini kenapa saya tadi tanyakan berapa lama di udara, karena kalau kita melihat berarti artinya ada juga penelitian mengatakan karena ini negara-negara tropis, artinya kalau melayang di udara itu bisa mati dengan sendirinya karena suhu begitu. Ya, itu gimana? Pada suhu di atas 20 derajat Celcius, virus COVID akan mati 8 jam sampai 24 jam. Jadi kemudian kalau dia melayang udara ya akan mati 8 jam sampai 24 jam di udara begitu. Jadi kalau di luar rumah gitu atau luar ruangan dia akan terbawa angin begitu, walaupun tekanan kecil. Sekarang kan seolah-olah nggak ada angin, padahal kan ada perbedaan tekanan. Dia akan terbawa dan menempel pada di bawah begitu, kemudian akan mati 8 sampai 24 jam. 8 sampai 24 jam, itu termasuk juga berlaku misalnya untuk di dalam ruangan yang tadi tidak ada sirkulasi itu? Iya, betul. 8 sampai 24 jam. Kalau suhunya di atas 20 derajat. Kalau suhu di atas 20 derajat ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Tri atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Itu tadi yang disampaikan oleh epidemiolog, mengatakan bahwa face shield ini hanya sebagai pendukung saja. Artinya yang utama ini adalah tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona, karena masker ini berfungsi atau bisa untuk kemudian menangkal droplet yang berukuran kecil atau mikrodroplet. Sementara face shield ini hanya bisa menangkal droplet yang berukuran besar. Demikian Kabar Siang di lokasi, selamat menyaksikan Kabar Siang selanjutnya.